Kemiskinan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan sosial maupun pendidikan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan para masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta ketidaksanggupan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah agar ketidaksetaraan dan ketidakstabilan sosial ini terus berkurang. Menurut Kompas TV, berikut data-data kemiskinan yang ada di Indonesia. Pengentasan kemiskinan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Pada implementasi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan subsidi berupa bantuan uang atau sembako yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi penerima. Salah satu program subsidi pemerintah yaitu Kartu Anak Jakarta. Kartu Anak Jakarta merupakan program bantuan yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera berusia 0-6 tahun dengan dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan bagi anak. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan anak usia dini. KAJ telah diluncurkan secara simbolis pada tanggal 26 Maret 2021 lalu sebagai salah satu upaya mengurangi beban kelompok miskin dan rentan. KAJ diberikan dalam bentuk uang sebesar 300.000 per bulan selama 1 tahun dan dapat dicairkan melalui mentransfer dana bantuan ke rekening orang tua atau wali anak melalui ATM Bank DKI. Pencairan dana KAJ akan diinformasikan lewat Dinas Sosial Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta melakukan wawancara tentang KAJ sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelumnya izin Bu, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta Fakultas Hukum ingin menanyakan beberapa hal terkait Kartu Anak Jakarta. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nani. Ibu Nani. Iya, nama saya Milati. Nama Ibu siapa? Maria. Pada kesempatan ini, kami menanyakan beberapa hal tentang KAJ kepada para wali dari penerima KAJ. Pertama saya ingin nanya nih, Ibu sejak kapan menerima Kartu Anak Jakarta? Waktu umur anak saya 3,5 tahun. 3,5 tahun berarti itu kira-kira tahun berapa? 2 tahunan. Oh, 2 tahun ya? Belum lama sih saya. Belum lama ya Bu? Kurang lebih waktu dia usia baru ini sih setahun lebih, kurang lebih setahun lebih ya. Pas akhir-akhir 2021 tuh baru dapat. Rata-rata penerima KAJ mendapatkan subsidi dari bantuan ini setelah program ini diluncurkan pada tahun 2021. Dapat informasi nih. Terus itu syarat-syaratnya apa aja sih Bu untuk bisa dapat KAJ itu? Syarat-syarat yang harus dipenuhi? Paling kayak fotokopi KK, KTP orang tua, terus ya sama kartu identitas anak KIA. KTP suami istri, kakak sama akte kelahiran aja itu. Yang dibawa itu kakak, fotokopi, terus akte sama KTP orang tua gitu. Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menerima bantuan KAJ tergolong cukup mudah. Kami juga menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi oleh para penerima KAJ dalam mendapatkan dana KAJ. Untuk kesulitan dalam mengurusnya itu ada nggak Pak? Dalam mengambil Kartu Anak Jakarta ada kesulitan nggak Pak? Nggak ada kesulitan. Berarti lancar-lancar aja ya Pak? Iya lancar. Oh, nggak ada sih. Kebetulan waktu itu yang datang ke DKI suami saya. Cuman ya nggak ada kesulitan apapun. Cuman ya antri kan karena banyak gitu doang sih. Agak lama prosesnya karena pesertanya lumayan juga. Berarti lancar-lancar aja ya? Iya, alhamdulillah lancar aja. Enggak sih? Berarti lancar aja ya Bu, nggak ada kendala? Enggak, Dibantuin langsung. sama pihak sono juga? Langsung dapat.
Berdasarkan para penerima KAJ yang kami wawancarai, mereka mengatakan bahwa tidak adanya kesulitan dalam mendapatkan bantuan ini, seperti pendaftaran dan pengambilan dana. Kami juga menanyakan tentang apakah bantuan KAJ sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak. Dana yang diterima dari KAJ ini udah bisa memenuhi belum Bu kebutuhan anaknya gitu Bu? Kalau untuk memenuhi sih enggak, cuman membantu, lumayan membantu. Misalkan seperti sekarang kan anak udah mulai usia TK. Ya. Nah, setiap cair gitu dibeliin kayak sepatunya, terus seperti mungkin alat tulis belajar di rumah untuk dia belajar, kayak gitu aja sih. Keperluan dia kayak baju-baju dia gitu. Seragam dia kan kebetulan ini juga di sekolahan bayar juga, nah membantu juga itu dari KAJ. Membantu sih, sangat membantu. Berarti udah cukup ya. Iya. Membantu itu kayak untuk anaknya aja atau bisa membantu keluarga ibu juga? Ya, buat anak sih. Kalau misalkan dia vitaminnya, susunya, dulu kan dia nyusu botol, Iya. itu bisa buat bantu beli kayak gitu. Kalau buat saya alhamdulillah sih Sudah cukup ya Bu untuk membeli kebutuhan anak juga sudah cukup. Oke. Salah satu penerima KAJ yang kami wawancarai mengatakan bahwa program KAJ sudah dapat membantu kebutuhan yang dibutuhkan anak, walaupun belum bisa memenuhi semua kebutuhannya. Sedangkan beberapa penerima KAJ lainnya mengatakan bahwa bantuan dari KAJ sudah dapat memenuhi semua kebutuhan anak. Sedangkan penyebaran informasi tentang KAJ saat ini masih belum merata. Hal ini kami ketahui karena informasi yang kita terima cenderung berbeda-beda. Ibu tahu program ini tuh dari mana ya Bu? Kayak ada penyuluhan gitu atau ada informasi dari ketua RW? Iya, ada informasi, terus namanya keluar. Terus namanya keluar, ya udah saya disuruh ke kecamatan, langsung cair. Kayaknya menurut saya sih itu kayaknya otomatis dari ini deh BPJS. Soalnya saya nggak pernah ngajuin juga, cuman kalau BPJS anak saya terdaftar juga. Mungkin saya pikir dari situ karena sebelumnya nggak ada ngajuin, tiba-tiba ada surat undangan dari Bank DKI yang dianterin sama kepala sama RT buat datang ke Bank DKI untuk registrasi berikutnya. Ya dari penyuluhan dari yang itu ada yang datang orang ke rumah ya langsung dibikinin aja itu. Oh, langsung diberitahu gitu ya, Pak? Iya diberitahu. Pak RT juga sih. Dari Pak RT ya, Bu? Berarti Pak RT datang ke rumah Ibu gitu? Iya. Memberitahu tentang Kartu Jakarta? Oke. Selanjutnya kita juga menanyakan tentang harapan para penerima KAJ untuk kelangsungan program KAJ selanjutnya. Harapan Bapak untuk program Kartu Anak Jakarta ini ke depannya apa, Pak? Ya lebih ditingkatkan lagi aja gitu biar masyarakat juga dapat dibantu juga gitu yang belum dapat gitu. Dapat gitu ya, Pak? Ya ada terus sih pengennya. Ya. Pengennya ada terus ya dicek yang balita-balita yang memang dia nyusu botol, terus yang apa sih kan sekarang banyak tuh yang stunting ya, berat badannya Oh, iya, kayak gitu. Tuh kayaknya mesti diperhatiin kayak gitu. Berarti harapannya semoga semua dapat gitu ya Bu pengennya yang sih kayak gitu. Soalnya kan membutuhkan. kadang kan ada yang ngiri, kok ini bisa dapat ya, ini bisa dapat ya, kok ini enggak kayak gitu. Kan kita nggak tahu dari pemerintah. Kedepannya ya pengen coba ya kesananya ya lebih ini lagi lah. Lebih tingkatkan lagi ya, Bu? Iya. Kartu Anak Jakartanya. Kedepannya. Harapannya sih mungkin bisa membantu anak yang lain juga kan kebetulan kalau di RT sini cuman ada beberapa aja yang dapat, nggak semua. Terus kemarin sempat ada tetangga juga yang nanyain caranya gimana, kan saya nggak ngerti juga. Mungkin lebih merata lagi ke depannya, terus lebih kan ini kalau saya juga belum tahu nih KAJ itu sampai usia berapa gitu, mungkin lebih dipanjangin lagi, nyambung gitu, karena itu lumayan membantu untuk kami gitu. Harapannya itu aja. Selanjutnya, kita juga berkesempatan untuk mewawancarai Pak Tommy selaku pendamping Pusdatin Jamsos Dinas Sosial DKI Jakarta. Yang pertama adalah bagaimana bentuk komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsos kepada para penerima bantuan agar paham tentang program ini, Pak. Biasanya ini kan sebelum mereka dapat bantuan, mereka daftar dulu nih DTKS. Di pendaftaran itu kita kasih kurang lebih penjelasan apa-apa aja yang ada di apa-apa aja bantuan yang ada di DKI ini. Misalkan kayak
Yang sekarang kita lagi bahas kan KAJ tuh, kartu anak Jakarta, lalu ada kartu disabilitas Jakarta sama kartu satu lagi anak Jakarta ya, kartu lansia Jakarta. Terus bagaimana caranya? Biasanya sih mereka nanya sendiri ya kemari, dan kita pun kasih jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka minta, itu aja sih. Biasanya kalau program itu kan kita sering dapat ada kayak yang salah data, ada yang maaf penyelewengan atau apa. Kira-kira adakah sanksi khusus yang mungkin diberikan pada penerima Pak? Apakah mungkin diberhentikan atau dilaporkan ke pidana atau apa mungkin? Oke gini, kalau untuk salah data itu kita minimalisir untuk mereka mendapatkan bantuan ya, karena memang dari awal kita ada pengecekan juga di Dukcapil pertama, kedua di Bapenda, itu Badan Pajak Daerah, Pendapatan Daerah ya. Jadi kelihatan tuh mereka punya aset di atas 1 miliar atau enggak, punya mobil atau enggak. Jadi kemungkinan besar untuk salah itu tuh sedikit ya, teman mungkin bukannya nggak terjadi, cuma setidaknya sedikit untuk persentase ke situ. Kalau ada pun waktu pas kita sebelum kita kasih, kita ada namanya Burekol itu. Burekol itu pembuatan buku rekening kolektif. Jadi kita survei langsung ke wilayah. Seperti apa rumahnya, seperti apa dia pekerjaannya segala macam, kita wawancara semuanya. Itu aja sih. Berarti tidak ada kemungkinan mungkin ada. Kemungkinan ada, cuman kecil sekali, dan biasanya sebelum kita dapat itu mereka akan disurvei dulu gitu. Dan kita tanya ke wilayah dia layak atau enggak dapat bantuan seperti itu. Kalau misalnya terjadi sanksinya apa? Kalau sampai saat ini sih kita belum ada ya sanksinya. Paling kalau yang sudah ada terjadi itu paling diputus. Kalau untuk sanksinya sendiri itu kita belum ada pasti sih. Cuman karena kita juga bantuan itu berdasarkan hukumnya juga ada. Cuman kalau untuk sanksi secara pidana kita belum tahu nih ada pastinya atau enggak. Karena sampai sekarang tuh belum ada pastinya gimana. Tapi yang jelas sih akan diberhentikan bansosnya. Apakah ada mekanisme evaluasi yang independen, mungkin melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi program-program ini? Oke, kalau untuk sampai saat ini saya kurang informasi soal itu ya, jadi saya nggak bisa jawab pasti. Mungkin ada, cuman saya nggak tahu aja gitu. Lantas program ini kan program baru Pak, program baru. Mungkin ada dukanya, mungkin apakah ada yang warga yang kayak kok saya nggak dapet atau apa gitu mungkin. Oh itu pasti ya, namanya bantuan, apalagi balik lagi nih karena baru, jadi kuotanya kan sedikit nggak banyak. Banyak yang keluhan ya sebutannya, banyak ada juga keluhan. Cuman kita kasih tahu ini juga kan bantuannya ini kartu anak Jakarta tuh di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Jadi yang sudah 6 tahun pasti akan keluar dengan sendirinya by system. Nah itu bisa menambah kuota yang untuk selanjutnya, tahun selanjutnya gitu. Jadi paling kita bilang ya tunggu aja Bu, karena kuotanya memang masih sedikit sampai sekarang gitu. Apakah mungkin program ini akan dilanjutkan terus atau mungkin bagaimana Pak? Wah kalau untuk itu saya nggak bisa berani ngomong ya, karena itu memang dari dinas sendiri. Saya juga cuma petugas aja, saya cuma panjang tangannya dari dinas aja. Kalau untuk dilanjut apa enggak, saya nggak bisa berani bilang. Berarti tadi kan kalau di dasar Bapak sempat menyinggung tentang jangan sampai ada yang salah data atau apa. Yes. Berarti mekanismenya begitu dari keuangan dioper ke Bapenda. Jadi gini, mereka mendaftarkan diri saat itu, saat mendaftar di TKS itu sudah disaring mana yang memang mana yang memang ada aset yang lebih dari 1 miliar atau punya punya kendaraan roda 4, itu sudah dipilah-pilah. Dan itu kalau memang mereka mendaftar dan kedapatan punya aset yang tersebut, ya mereka langsung otomatis keluar by default aja sih, setahu saya. Memang mungkin ada beberapa yang lolos karena memang ternyata datanya nggak sesuai. Nah itu adalah setelah itu pun kita tetap ada survei, makanya untuk memperkecil kesalahan yang ada di situ gitu. Mungkin ada apa ya istilahnya itu, sebagai penerima itu kan kadang pasti ada ini ya, mungkin kan karena bantuan kan dibentuk dalam tunai, iya. Ada nggak sih patokan khusus kayak maksudnya kayak diwajibkan untuk digunakan untuk beli ini atau mungkin tidak boleh untuk beli apa gitu, ada nggak Pak? Oke.
sebenarnya ada nama panjangnya untuk KAJ, PKD, KAJ. PKD itu pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi yang harus dibeli sama mereka memakai uang yang dikasih sama pemerintah ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar dia nih. Nah itu pangan, sandang, papan segala macam ya bebas sih terserah dia. Maksudnya yang penting kebutuhan dasar itu dipenuhi semua, itu aja. Berarti yang penting pemenuhan kebutuhan dasar itu. Terus setelah itu boleh digunakan lain menurut kamu? Ya itu kan bagian dari dia memanagenya uangnya ya, bukan dari kitanya juga gitu. Itu ada mekanisme ini nggak sih? Mungkin kalau dulu kan pas zaman 2015 ya, zaman KJP itu kan kalau setiap dibelanjakan harus ada bukti penggunaan untuk pembayaran segala macam. Itu masih berlaku seperti itu nggak sekarang? Oke. Untuk KJP sendiri itu kan dari Dinas Pendidikan ya? Iya. Kalau ini kan dari Dinas Sosial. Kalau kita itu mungkin beda sistem ya. Kalau yang saya tahu, mungkin kalau untuk yang struknya itu segala macam, kita sih kebetulan sih nggak ada ya kita sebagai petugas ya. Cuman misalkan memang ada penyelewengan atau segala macam dan atau ada pengaduan dari pemangku wilayah entah RT atau RW segala macam, ada laporan itu bisa kita langsung ini juga dicek juga. Makanya kita kadang-kadang ada survei ulang juga untuk mengurangi hal tersebut lah. Jadi jangan ada kemungkinan ini ya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki manajemen pengelolaan dari program ini dengan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan apakah para anak-anak usia dini yang pantas mendapatkan program ini, dan juga harus memastikan dana yang disalurkan mencapai sasaran yang tepat tanpa adanya pemotongan nominal dana. Oleh karena itu, rekomendasi untuk perbaikan dalam administrasi dan pelaksanaan program ini juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, program KAJ telah membuktikan diri sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kebon Melati. Akan tetapi, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah terkait peningkatan cakupan program dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan sebanyak mungkin bagi keluarga yang membutuhkan. Sebelumnya kenalin dulu, nama lu siapa, dari jurusan apa? Nama gue Keisha dari jurusan Ilmu Politik 23. Oke, nama gue Ahmad Dayul Fikri dari jurusan Ilmu Politik 23. Nama aku Amanda dari Fakultas Hukum. Angkatan 2022. Mau nanya nih, pertama, pendapat lu buat PJBL kita nih apa? Kalau untuk pendapat aku tentang PJBL 2023 ini sangat banyak banget masalah ya, karena kan ini buat tahun pertama PJBL, jadi kayak rada kaget aja. Tapi untuk plusnya kita dapat banyak kayak ngecobain hal baru, kan kayak banyak banget tuh, ada yang kayak keluar kota buat ngenelusurin gitu, jadi kayak seru. PJBL tuh kayaknya ribet ya bagi kita mahasiswa yang baru-baru masuk ini. Cuma kita bisa ambil sisi positifnya sendiri, yaitu kita bisa kerjasama tim, terus kita bisa berani terjun ke lapangan untuk penelitian, dan kita bisa berpikir kritis, sharing pendapat satu kelompok satu sama lain gitu sih menurut gua. Kan waktu angkatan aku tuh nggak ada kan project-project kayak gini. Tapi yang gue lihat sih dari angkatan 23 tuh kayak mereka tuh serius banget ngerjain project ini, turun lapangan, terus bareng-bareng naik pick up gitu. Kayak menurut aku tuh bagus sih buat project kali ini. Semoga kedepannya bisa terus diadain biar tahu maba-maba gimana kerja di lapangan itu kayak gitu. Harapan lu buat PJBL kelompok lu deh apa? Alhamdulillah udah selesai, jadi udah tenang banget, jadi kayak keren PJBL. Harapan gue buat PJBL kali ini kita bisa sukses dan bagus lah kedepannya nilainya itu, menurut gue gitu. Oke, makasih Kak. Iya, makasih. Oke, terima kasih Kak. Oke, Oke, udah, thank you ya. Ya, sorry.